Niken, Iya. kamu pernah mencoba dalam journey kamu sebelum menjadi aktor adalah menjadi seorang pembawa acara atau presenter. Dan Iya. kemudian beberapa program ya, beberapa program TV di saat itu 2000-an kalau nggak salah ya. 2000 amat saya 2014. Ya, oke. Oh, 2014. 14, iya. Terus ada beberapa kan. Ya. Dan kemudian orang mengenal kamu sebagai host televisi atau ya. program televisi. Yes. Tapi at the end of the day, you are not comfortable with it. Yes, that's true. Tell me why. Tell me why. Jadi nyanyi. Oke, jadi tadi kan disebut juga kalau aku menjadi host ya, tapi aku kepengen sekali untuk nama host itu di remove karena bisa dibilang aku belum menjadi seorang host. Kayak jangan pernah dibilang kayak nyoba 1-2 kali jadi presenter langsung wah jadi presenter, kecuali kalau emang akan diteruskan itu akan menjadi pekerjaan utama atau menjadi hobi atau pokoknya hal yang disukai lah gitu. Tapi memang awal aku mencoba karena aku sedang mencari jati diri aku. Aku emang suka banget dengan dunia kreatif. Tapi pada saat itu aku bingung jalannya, apakah aku harus ke acting atau aku harus ke presenting. Jadi aku coba semua dan salah satunya aku coba untuk menjadi presenter di beberapa. Kalau nggak salah tuh ada 3. Satu acara makan, satu acara kayak berita pagi tapi yang santai kayak talk show gitu, dan sempet juga di acara gosip. Tapi ternyata aku kurang nyaman karena aku ini aslinya tuh introvert banget. Dan kayaknya dibutuhkan energi yang banyak untuk bisa ngobrol terus, untuk bisa interview orang, cari tahu tentang orang itu tuh perlu energi yang banyak dan ternyata aku nggak kuat gitu. Dan pada akhirnya aku memutuskan kayaknya ketemu orang tiap hari, harus wawancara, harus ngobrol terus, itu bukan diri aku deh. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dan akhirnya aku bulat di acting. Oke. Menarik ketika ada usaha untuk terus mencoba untuk mengetahui sampai sejauh mana saya dapat jatuh cinta dengan pekerjaan sebagai seorang host. Kan 3 program itu kan ada rentang waktu yang lumayan panjang. Oke, ya betul. Kurang lebih kan? setahun di tahun yang sama. Dong. Jadi bisa dibilang perjalananku tuh agak menarik. Jadi dari tahun pokoknya 2013 aku mencoba FTV. Pokoknya setahun itu tahunnya FTV. Dan banyak banget FTV kamu gila-gilaan. Iya, tahun FTV karena emang ternyata aku cinta sekali dengan acting gitu. Makanya setahun itu aku tahun ini mau fokus di acting dan ternyata FTV pada tahun itu. 2014 aku memutuskan untuk oke, fine, gue mau coba presenting. Walaupun kesannya jadi kayak agak labil, nih orang mau kemana sih? Cuman enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak, biasa aja. Karena pada saat itu aku berpikir enggak, kalau lo nggak nyoba lo nggak tahu. Mendingan nyoba daripada nyesel. Betul banget. You need to give a try. Thank you, akhirnya ada yang memvalidasi. Betul. It happen to any other profession juga. Mereka mencari, tapi we have to give it a try. Alright. Karena we don't know. You're right, and that's what I did. Yeah. Jadi aku coba untuk jadi presenter. Pertama-tama aku di acara gosip. Wah, aku memang bukan ranahku karena kan ngomongin orang dan ternyata beberapa orang itu teman aku sendiri ya. Jadi aku kurang nyaman. Akhirnya aku beralih ke yang lebih netral, mungkin makanan. Sama waktu itu berita. Menyenangkan, tapi untuk melakukannya dalam rutinitas sehari-hari tuh wah aku gak kuat sih. Jadi emang menurut aku jadi diri sendiri in public itu lumayan challenging. Oke. Menjadi diri sendiri di depan publik itu sangat menantang. Iya, betul. Maksudnya bukan berarti ada yang ditutup-tutupi, tapi kan kalau untuk menjadi host atau presenter gitu atau bahkan MC itu kan harus menjadi the best version of you. Gak mungkin kita lagi sedih kita harus kelihatan sedih, enggak dong. Kita harus menjadi diri kita yang terbaik di depan orang-orang itu. Betul. Dan menurut aku itu lumayan draining. Yes, draining itu. Iya, karena ketika kita jadi seorang MC ya, karena tadi kamu juga nyebut profesi MC, itu kita menjadi sorotan publik di atas panggung, sorotan audiens di atas panggung, atau jadi presenter di televisi, ada viewers yang menonton kita atau audiens di studio yang menonton kita. Semua mata memandang kita dan kita menjadi benang merah dari rangkaian acara tersebut. Tentu kan buat orang-orang yang introvert dan merasa bahwa itu bukan callingnya mereka,
it will drain their energy. That's true. Jadi menurut aku kayak orang-orang Mas Erwin contohnya dan semua MC, presenter, host yang ada tuh keren-keren banget karena bisa melakukan itu semua. Apa ya, kayaknya effortless aja. Ya karena memang path-nya ada di situ. Mungkin proses pencarian jati diri seperti yang kamu bilang, akhirnya kamu dari alur ini atau path ini arahnya ternyata harus ke sini, ke acting. Tapi aku bersyukur karena aku udah pernah mencoba, jadi paling nggak aku tahu aku maunya apa dan sukanya apa, daripada aku nanti pas tua aku nyesel deh dulu nggak coba presenting, begitu nyoba udah nggak bisa kan, ya udah nggak ada penyesalan. Betul. Karena saya juga sangat setuju dengan sebuah statement, I rather pain in my discipline rather than pain in my regrets. What a word, yeah, that's true. Iya dong, maksudnya ya kita mesti coba. Apapun yang bikin kita punya rasa penasaran untuk mencoba, kita coba. Sampai ya kayak kamu, it happen satu tahun. Ternyata kamu menyadari bahwa oh ini bukan gue sih. Ya udah, jadi kamu kemudian masuk lagi ke TV, layar lebar gitu ya. Terus udah banyak sekali ya, film tuh udah 23 film saya itu. Masa sih? Kayaknya nggak nyampe deh. Ntar aku hitung ya. Yang tahun ini 2025 mau keluar aja ada 3 atau 4. Ya kan? Iya dong. Harusnya 1, 2, 3 harusnya ya. Mudah-mudahan gak mundur ya. Mudah-mudahan ya guys. Biar lancar. Tapi emang betul semua ada tahunnya. 2015 tahun bingung. Gak tahun bingung, tapi emang sengaja aku menetralisir dulu. Karena lagi-lagi kan ternyata shifting dari satu profesi ke profesi lain kan tidak mudah. Kayak orang, kayak kita baru main setahun aja langsung wah dia presenter nih, langsung gitu kan. Jadi aku berusaha menetralisir dulu. Baru akhirnya di tahun 2016 aku udah firm, ayo kita acting. Dan dari situ aku kembali lagi ke TV, ke series. Aku boleh sebut merek nggak ya di sini? Boleh dong. Boleh ya. Series Oke Jack, mungkin kalau pernah denger, itu tayangnya di Net TV. Itu pertama kali akhirnya setelah sekian tahun aku sempat hiatus. Sempat hiatus dulu kan setahun, 2015 sempat hiatus, 16 start lagi. Gitu. Nah sekarang kamu very passionate dong menemukan kolam kamu kan? Yes. Oh iya sih gitu banget. Dan bersyukur juga, maksudnya karena menurut aku juga ini sebuah keberuntungan juga ya, akhirnya bisa menemukan path aku di mana. Maksudnya banyak sekali orang yang bekerja tapi bukan passionnya, dan aku beruntung dan bersyukur sekali aku bisa menemukan passion di bidang pekerjaan yang aku jalani. Gitu. Padahal kalau mau dibilang menjalankan peran, sebagai seorang host kan kita juga menjalankan peran. Betul. Tapi bedanya memang kalau TV kan atau program atau series atau film itu kan kolaboratif ya. Yes, that's true. Aku nggak jadi benang, mungkin benang merahnya juga ya, tapi itu yang aku suka ternyata. Jadi kalau kita ngomongin acting dan film, sebetulnya yang aku suka itu adalah filmmakingnya. Prosesnya, filmmakingnya. Tapi ceritain dong. Tidak hanya melulu dari acting, tapi filmmaking itu kan kompleks ya. Kalau dari sisi pemain mungkin ada prepsnya, ada reading, and so on, sampai promo. Itu bagian dari filmmaking, gimana caranya supaya filmnya sukses. Tapi ada departemen penyutradaraan, atau kamera, lighting, dan kolaborasi itu semua yang bikin aku justru excited. Kadang-kadang pernah gitu, aku mungkin peranku tidak banyak di situ, tapi aku excited dengan ceritanya, aku excited dengan gambarnya, dan dengan sutradara, dengan semua-muanya. Jadi aku kayak, aku bangga berada di bagian dari film ini. Itu. Jadi it's not all about acting. It's not only about acting. Di film mana yang pasti kalau ditanya mungkin jawabannya semuanya punya kesan tertentu, tapi yang semua pada jawab gitu ya. Cuma yang stick in your head. I might say, well, there's a few. Jadi kenapa aku bisa bilang gitu? Jadi aku lagi-lagi aku merasa beruntung. Aku sempat hiatus tahun pas pandemi 2020 sampai 2022. Aku nggak syuting karena pandemi, jadi emang agak susah. Dan begitu aku balik ke dunia film, itu peranku tuh dan genrenya pun menantang semua. Kayak udah 2 tahun vakum, sudah menjadi ibu. Terus balik ke industri di mana dengan statusku yang beda, udah gak single, dan dengan cara kerja yang beda juga. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi, cara bekerja syuting film tuh beda.
jam kerja dan lain-lain itu semua berubah, menjadi lebih bagus, lebih rapi pastinya gitu. Itu aku ada shocknya juga. Dan aku belum pernah main film horor, aku langsung main film horor. Itu kayak tantangannya banyak sekali ya, dari secara settingnya juga, maksudnya untuk genre baru dan tapi untuk dunia kerja baru pas endemi itu tantangan lagi. Jadi dan dari situ pun peranku berubah-ubah, dari horor tiba-tiba action, tiba-tiba langsung drama, abis drama horor. Jadi kayak wow, ini nggak pernah ada yang kayak, kadang kan enak kayak horor atau drama, ini nggak, bener-bener roller coaster. Yes, roller coaster ride. Jadi beneran kayak semuanya menantang sekali dan punya ceritanya masing-masing, dan aku bersyukur bisa ada di bagian dari film-film itu.